hari Kamis kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan di dalam Alkitab ada selama 10 hari Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Ada murid-murid yang berkumpul di rumah ibadat menantikan janji Tuhan. Dan hari ke-10 ada pencurahan Roh Kudus di satu kamar loteng Yerusalem, di mana ada umat-umat Tuhan yang terus berkumpul, kata firman Tuhan ya. Di kitab Kisah Para Rasul, setiap hari umat-umat Tuhan ini berkumpul, bersekutu, bersahati, berdoa. Dan satu kali dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, turunlah kuasa Roh Kudus bermanifestasi dalam bentuk bahasa roh. Sehingga umat-umat Tuhan, orang percaya waktu itu berbahasa lain. Nah, sering sekali kita bilang itu bahasa roh ya. Berbahasa lain, mereka tidak mengerti apa yang mereka ucapkan karena bahasa itu bukan bahasa mereka. Tapi yang luar biasa, bahasa yang mereka ucapkan itu adalah bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya kita nggak pernah bahasa Cina ya. Tapi ternyata waktu kita berdoa, kita bahasa Cina. Dan ada orang yang dari Cina kemudian melihat kita berdoa, mereka bilang, wow, kenapa kok orang Laugende bisa berbahasa Cina? Dan isinya apa? Ternyata isi orang berbahasa roh itu adalah mempermuliakan Tuhan, bukan yang lain. Mereka itu mengagungkan Tuhan, mereka itu menceritakan betapa dahsyatnya Tuhan, tapi dengan bahasa yang penggunanya sendiri nggak ngerti. Itu yang terjadi di waktu itu, di hari Pantekosta. Orang percaya semua berbahasa lain. Dan waktu itu ada bangsa-bangsa lain yang dalam waktunya Tuhan, saya bilangnya itu waktunya Tuhan, mereka berkumpul di Yerusalem karena di Yerusalem ada perayaan besar. Sehingga ada bangsa-bangsa lain yang mau lihat, yang mau datang ke Yerusalem. Waktu mereka melihat mereka berbahasa lain, mereka bilang, itu kan bahasa kita. Kenapa orang ini tahu bahasa kita? Kenapa mereka pakai bahasa kita? Ada Elam, ada Partia, ada bahasa-bahasa yang lain. Dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi akhirnya terjadilah di Kisah Para Rasul pasal 2. Kita buka kitab kita, Kisah Rasul pasal 2 ayat 37. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 ya. Karena mereka berbahasa lain, mereka itu berbicara dengan bahasa yang tidak pernah mereka pakai. Ada orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Jadi Israel itu ibu bapak, orang Yahudi itu belum semua sampai sekarang percaya Yesus. Jadi bersyukur kita bukan orang Yahudi, bukan orang secara lahiriah, orang yang sudah ditentukan Tuhan sebagai umatnya, tapi kita percaya. Orang Yahudi sampai sekarang masih banyak belum percaya pada Yesus. Di zaman ini ada orang yang percaya Yesus, itulah yang berbahasa roh. Lalu orang yang tidak percaya lainnya akhirnya nyindir mereka. Mereka bilang, ini orang mabuk. Mabuk itu tuh pasti nggak mabuk. Karena biasa orang mabuk itu bicara juga sudah tidak benar ya. Apapun dia bicarakan. Lalu ada orang bilang, oh mereka ini pasti adalah orang-orang yang tidak berbicara seperti apa yang mereka bicarakan. Mereka itu nggak ngerti sebenarnya apa yang mereka ngomong. Nah, mereka menyindir, mereka berprasangka buruk kepada orang percaya di jemaat mula-mula. Lalu kemudian Petrus berdiri, lalu dia sampaikan kepada orang Yahudi, dia bilang, aku mau sampaikan bahwa mereka ini tidak mabuk. Tidak mungkin mabuk karena sekarang jam 9 pagi. Orang di sini tidak ada punya kebiasaan untuk minum di jam yang sedemikian. Jadi nggak mungkin mabuk. Mereka kamu sangka mabuk, mereka itu penuh dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Lalu Petrus menceritakan, hai saudara-saudaraku,
Yesus yang dulu lahir di kandang domba, Yesus yang sudah kamu bunuh melalui perantaraan orang lain, Yesus yang sudah kamu salibkan melalui perantaraan orang lain. Kita lihat dia sudah bangkit, dia hidup dan dia naik ke sorga. Dialah yang mengerjakan semuanya ini. Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu, dialah yang dimaksudkan Daud adalah orang yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dialah orang yang memberitahukan jalan kehidupan. Itulah yang dimaksud nabi-nabi di perjanjian lama. Yesus inilah orangnya. Nah, akhirnya waktu Tuhan bagi mereka ada anugerah yang luar biasa bagi orang Yahudi yang belum percaya tadi. Ayat 37, apa yang terjadi? Saya bacakan. Ketika mereka, siapa mereka? Orang yang gak percaya tadi. Orang Yahudi tadi. Orang yang menyindir tadi. Orang yang berprasangka buruk tadi. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ini waktu yang indah kalau ada satu orang, dia akan mengalami anugerah Tuhan, menerima keselamatan dari Tuhan. Tidak ada waktu yang lebih indah yang lain. Adalah satu momen yang sangat indah saudara, kalau saudara sudah bertemu dengan Tuhan, menemukan juru selamat yang hidup, satu-satu penebus, tidak ada penebus yang lain, Yesus Kristus namanya. Ini adalah waktu yang indah bagi mereka bertemu akhirnya dengan penebus yang hidup itu. Mereka berkata, jadi apa yang harus kami buat? Kalau gitu kami harus buat apa? Orang Yahudi adalah orang yang taat Taurat. Taurat bagi orang Yahudi adalah sesuatu yang harus. Jadi kita nggak bisa bilang orang Yahudi itu orang jahat. Enggak, orang Yahudi itu orang baik. Mereka rajin datang ke rumah ibadat. Kalau ada komsel nggak pernah absen. Mereka rajin puasa. Sedekah, rajin kasih sedekah. Mereka itu mencuri? Enggak. Mereka itu apakah pembohong? Enggak. Orang Yahudi adalah orang yang baik. Tapi bedanya mereka tidak percaya pada Yesus. Hanya itu bedanya. Kalau kita kadang-kadang kita masih jahat. Bedanya kita sudah percaya pada Yesus. Tapi akhirnya anugerah Tuhan yang dahsyat itu terjadi pada mereka. Mereka yang tadinya tidak percaya pada Yesus, menganggap Yesus adalah manusia biasa. Karena lahir di tengah-tengah kaum mereka. Akhirnya mereka berkata, kalau begitu saudara-saudara, apa yang harus saya perbuat? Saya kira adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk setiap hari. Kalau begitu apa yang harus saya perbuat setiap hari? Kalau gitu apa yang harus saya perbuat hari ini? Kalau begitu, kalau ada masalah seperti ini, apa yang harus saya perbuat? Kalau ada pergumulan seperti ini, apa yang harus saya perbuat? Kalau kamu punya kerinduan seperti ini, apa yang harus saya perbuat? Kita perlu merenungkan, kalau begitu, apa yang harus saya perbuat? Mungkin ada saudara hari ini yang sedang bimbang juga memutuskan sesuatu. Kalau gitu, apa yang harus saya perbuat? Petrus menjawab di ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Itu yang pertama, bertobatlah. Saya tadi sudah sampaikan bahwa orang Yahudi bukanlah orang yang jahat-jahat, bukan mafia. Bukanlah orang yang barusan melakukan kejahatan yang besar sehingga cocok bagi mereka bertobatlah. Ternyata mereka orang baik. Kalau dilihat catatan kebaikan mereka, mungkin mereka bisa dicatatkan orang yang sangat baik. Anak-anak itu disuruh baca firman Tuhan sampai dihafal. Saya bilang sama anak saya, orang Yahudi itu sampai hafal satu kitab. Karena kadang-kadang saya suruh baca beberapa ayat, banyak kali mak. Kata mereka gitu. Saya bilang orang Yahudi itu kenapa mereka bisa jadi orang yang hebat? Mereka baca itu Alkitab sampai hafal, saya bilang gitu. Karena mereka memang itulah budaya mereka.
Ini menjadi pelajaran sekolah bagi orang Yahudi. Jadi mereka bukan orang yang jahat seperti yang seharusnya sering kita bilang, bertobat kau. Kapan kita sering bilang bertobat sama anak kita? Waktu kita tahu anak kita sudah 5 hari gak sekolah, lalu kedapatan ada di tempat game online, lalu kemudian kita lihat nilainya sudah nilai 65. Apa kita bilang? Bertobat kau. Kenapa? Perilakunya gak baik. Atau kemudian kita berjumpa dengan seorang bapak yang sudah mabuk. Semalam dibawanya cabenya ke pajak, udah habis uangnya. Kemudian pagi-pagi udah terdapat dia di depan pintu dan dalam keadaan mulai sadar, kita bilang, tobat kau ya. Kenapa? Karena tadi malam ada perbuatan yang menurut kita jahat sekali. Atau mungkin seorang anak remaja yang ugal-ugalan di jalan, balap kereta. Jatuh pok. Kita bilang, makanya tobat kau ya. Kenapa kita bilang tobat? Ada perbuatannya yang tidak pantas, yang harusnya nggak dia lakukan. Saya mau tanya kita ibu bapak, perlukah kita bertobat setiap hari? Perlu, karena setiap hari ternyata ada saja dalam hidup kita yang perlu diperbaiki. Orang Israel seperti yang saya bilang, orang Yahudi yang seperti saya gambarkan bukanlah orang yang jahat-jahat. Tapi mereka adalah orang yang lakukan, tapi mereka tidak percaya pada Yesus. Ternyata tujuan kita diciptakan oleh Tuhan itu punya maksud mulia. Tujuan saya diciptakan, tujuan saudara diciptakan, itu punya maksud yang mulia. Apapun dalam hidup kita, dalam tubuh kita, Tuhan mau itu diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kalau selama ini semua anggota tubuh kita, hidup kita tujuannya masih untuk diri sendiri, perlu bertobat. Fitur sudah ada diciptakan dalam hidup kita. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Kalau tidak dipakai dengan baik, kalau tidak digunakan sesuai tujuannya, nanti fitur itu tidak maksimal, ciptaan itu nggak maksimal. Kita semua punya handphone ya, handphone itu paling utama gunanya nelepon, menghubungi orang dari satu tempat yang jauh ke tempat jauh lainnya, itu guna handphone. Sekarang sudah banyak handphone itu digunakan untuk keperluan yang lain, kamera sudah bagus, kalau kamera handphone kita yang mahal, sekarang sudah lebih bagus kameranya, hasilnya daripada kamera besar yang Canon, Nikon, lebih bagus dari handphone sekarang. Dari handphone juga kita bisa mengirim uang dengan cepat, tidak perlu lagi ke ATM. Dari handphone juga kita bisa akses rumah kita kalau kita pakai alat CCTV di rumah, lalu kita operasikan pakai handphone, bisa. Sekarang semua pakai handphone bisa. Dan itulah tujuan handphone diciptakan. Tapi bisa nggak handphone dipakai untuk melempar anjing waktu anjing masuk rumah? Bisa, kita lempar, rusak handphonenya. Bisa. Tapi kalau nggak digunakan sesuai dengan tujuan diciptakan, handphone itu nggak maksimal dan bisa rusak. Bisa nggak waktu mama-mama lagi masak mau ngulek, nggak ada ulekan, yang ada handphone, kita pakailah ngulek. Bisa? Bisa. Tapi nggak maksimal. Kalau itu kita pakai gunanya handphone. Kalau kulkas, bisa nggak dipakai jadi lemari baju? Bisa. Tapi sayang, ngapain kan beli 2 juta, 3 juta, dipakai untuk lemari baju. Bagus kan beli lemari baju. Bisa, tapi nggak maksimal dan bisa rusak. Sekarang Tuhan menciptakan mulut untuk apa? Makan. Saya setiap kali awal pelajaran, pengajaran baru di TK selalu tanya, kita kan belajar bagian tubuh ya, pertama itu part of my body, bagian-bagian tubuhku. Nah gitu, biasa mata untuk apa? Melihat. Mulut buat apa? Nah sama kayak ibu bapak, makan gitu ya. Tapi akhirnya diajar, selain makan anak-anak, mulut itu gunanya untuk memuji Tuhan.
Lalu kalau sekarang sudah mau tamat, setiap kali mereka berantem atau bersungut-sungut atau cakap nggak baik, kami bilang, anak-anak, mulut buat apa? Mereka nggak jawab lagi buat makan. Buat memuliakan Tuhan, gitu. Jadi tadi mulutnya gimana? Maaf mem, tadi saya cakap kotor gitu. Kalau sekarang ya nggak lagi buat makan kata mereka, buat memuliakan Tuhan. Tapi kadang mulut kita pakai untuk hal-hal yang gak baik. Ada fiturnya, kalau dipakai tidak untuk gunanya, mulut ini bisa rusak. Hati-hati ya, mulutnya bisa rusak ya. Mulut bisa rusak, tidak maksimal gitu ya. Hati diciptakan buat apa? Ada lagu kita, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Tapi banyak anak Tuhan, ku renungkan salahmu siang. Diiringi pula jadi masuk hadirat Tuhan pula nanti. Ku renungkan salahmu siang dan malam, ya kan? Jadi gak bisa tidur karena ingat terus salahnya. Ingat terus cakapnya. Ingat terus perbuatannya. Kita lagi gak baikan sama dia di pesta, cakapi gak ya? Cakapi gak ya? Tapi tadi firman Tuhan dengar, harus mengampuni. Udahlah aku cakapi dia, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Enak kita cakap tuh. Jampikan dengan kujain dah eda. Buang muka dia dan buang mukanya maksimal. Lasiti encak. Dah ke mana aku belakang, lakam nena. Tadi pun udah aku bilang, jangan. Tapi aku paksakan sampai di rumah. Ku renungkan. Nah gitu ya. Panas gak bisa tidur. Salah gunanya. Hati ini bukan untuk merenungkan salah orang. Hati ini harusnya merenungkan firman Tuhan. Sehingga banyak orang yang rusak hatinya. Kenapa? Gak dipakai untuk tujuannya diciptakan. Banyak orang telinganya bukan untuk mendengar hal-hal yang baik. Kalau dengar firman Tuhan sebentar langsung ke sana, ke sini hatinya. Langsung ingatnya cabenya. Langsung ingatnya praynya belum siap. Waktu dengar firman Tuhan 15 menit kok rasanya lama. Tapi mendengar orang Cikurak di pajak singa, di pajak roga, setengah jam 45 menit enggak rasa. Nah, sampai rumah itulah yang terngiang-ngiang. Nah, akhirnya fungsinya menjadi rusak. Nah, kalau gitu kita perlu bertobat setiap hari. Gunakanlah tubuh kita ini untuk tujuan Tuhan diciptakan. Apa diciptakan? Ya untuk memuliakan Tuhan. Apa saja? Apa saja untuk memuliakan Tuhan? Apa saja untuk menyenangkan Tuhan? Perlu bertobat setiap hari. Ingatkan dulu teman kiri kanannya. Bertobat setiap hari. Iya, saya pun perlu bertobat setiap hari. Bukan hanya ibu bapak. Saya pun banyak dosa saya. Perlu bertobat setiap hari. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apa jawab Petrus? Setelah bertobatlah. Yang kedua dia bilang, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang kedua, baptis. Jika ada saudara-saudara di sini yang belum dibaptis, buka hatimu, boleh hubungi pengembalaan di tempat ini supaya dibaptis. Tapi kalau saudara sudah dibaptis, apa sebenarnya esensi dibaptis? Nah itu yang kita perlu ingat. Esensi baptisan itu adalah kita memproklamirkan bahwa dosa itu sudah mati dan Kristus yang hidup sekarang dalam diriku. Esensi baptisan, saya ini mengikrarkan. Saya sampaikan kepada dunia bahwa saya ini milik Kristus, saya ini ditebus dengan darahnya, saya sudah dikubur dosa saya dibangkitkan dan saya hidup dalam kehidupan yang sudah berbeda, saya merdeka dari dosa. Itu esensi baptisan. Kita mengikrarkan bahwa kita ini berbeda dengan yang lain. Kita menyatakan bahwa kita sudah hidup bagi Kristus. Kita sudah merdeka. Kira-kira bahasanya seperti ini ya. Esensi daripada baptisan.
Aku sudah mati terhadap dosa. Ingat selalu, aku ini sudah mati terhadap dosa. Bahasa yang lain, aku ini tidak sama dengan dunia. Enggak sama. Kan banyak orang yang bilang, kenapa kamu enggak buat begini? Nah, aku enggak sama dengan dunia. Atau, aku ciptaan mulia. Jadi, enggak pantas mulutku ini berkata-kata kasar, karena aku ciptaan mulia, seperti itu. Jadi esensi baptisan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat untuk lakukan firman. Terus bahasa yang lain seperti ini. Dunia ini bukan pengejaranku, tapi sorga mulia yang jadi pengejaranku. Semua yang kita kejar di dunia ini fana. Semua yang saudara sedang kumpulkan, harta saudara yang banyak itu pengejaran yang sifatnya sementara. Ada masanya akan hilang. Itu sebabnya pengejaran kita janganlah hanya yang sementara. Kejarlah yang kekal. Pengejaranku bukan dunia. Bahasa yang lain daripada esensi baptisan, kejahatan bukan kelasku. Ya, enggak kelas kita. Bukan kelas kita berlaku jahat. Membalas yang jahat dengan jahat. Bukan kelas saudara. Saudara udah naik kelas. Bukan kelas saudara untuk menghakimi orang. Bukan kelas saudara untuk mencaci orang. Bukan kelas saudara untuk menghina orang. Menjatuhkan orang. Bukan kelas saudara. Kelas kita sudah naik di atasnya. Kejahatan bukan kelasku. Kebaikanlah kelasku sekarang. Itu esensi daripada baptisan. Jadi setiap kali saya yakin ya, Roh Kudus itu semua sudah ada dalam hidup kita. Ketika kita memutuskan untuk datang kepada Tuhan, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Nah, buktinya begini. Pernah nggak tiba-tiba ibu bapak ingat satu ayat Alkitab? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Walau nggak ingat ayatnya ya. Pernah nggak saudara tiba-tiba ingat satu ayat, bersukacitalah senantiasa? Pernah? Atau pernah nggak saudara besuk, lalu kemudian saudara bilang gini, berdoa kami ya. Keluarga kita yang sakit kita bilang berdoa kami, banyak berdoa. Pernah nggak saudara terucap, bapak-bapak mungkin di tempat ini, waktu istri Indu sakit, anak-anak Indu sakit, kami bilang, makanya anakku berdoa kamu sungguh ya. Saya mau tanya, siapa yang ngomong itu sama saudara? Itu Roh Kudus. Roh jahat nggak punya waktu untuk ngajar saudara berdoa. Atau saudara waktu punya berkat banyak, bagi uangmu itu sama adekmu. Yakin saudara itu bukan kuasa kegelapan. Jangan saudara tengking. Itu kuasa Tuhan. Ini pasti bukan dari Tuhan. Enggak. Iblis enggak akan pernah ngajar saudara untuk berbagi. Itu Roh Kudus. Pernah enggak saudara waktu saudara kerja tiba-tiba saudara bernyanyi, sukacitaku. Saudara bernyanyi karena ada yang mengerjakannya di hati saudara. Siapa itu? Roh Kudus. Jadi saya yakin setiap kita ada Roh Kudus. Tapi yang perlu kita kerjakan adalah bagaimana kita membuat hidup kita bisa menjadi partner yang baik, menjadi rekan kerjanya Roh Kudus untuk bekerja lebih lagi. Dan saudara, Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang lembut. Kalau saudara hari ini sudah dinasihati Roh Kudus, saudara ditegur Roh Kudus, saudara diingatkan Roh Kudus, tapi saudara tetap mengeraskan hati, Roh Kudus itu satu waktu bisa meninggalkan kita. Ya, saudara bisa ditinggalkan. Kalau saudara tidak mau, sudah diingatkan, sudah ditegur, sudah dinasihati, saudara tetap mengeraskan hati, tinggal dalam dosa, ya, Roh Kudus bisa tinggalkan kita. Tapi ketika kita terus mau diperbaharui, aku masih berdosa, Tania, saya juga masih berdosa. Saya masih punya kesalahan, semua masih punya kesalahan. Tapi ketika kita mau terus diperbaharui, Roh Kudus itu akan tetap
tinggal di dalam hidup kita. Ada orang bilang gini, aku gak pernah lagi dengar suara Tuhan. Waktu bulan 2 lalu, kami menjemput mama saya dari bandara. Saya dengan suami itu gak hafal jalan. Kalau ke Medan selalu pakai map. Sampai Padang Bulan cuman kami tahu, gitulah ya. Kalau sampai Padang Bulan gak nyasar, itu pasti tahu. Udah situ kemanapun map. Nah, kami pakai map. Sebelum kami sampai dekat jalan tol itu, suami saya bilang, kita lewat tol ya, kita nggak pernah lewat tol memang selama ini, terus langsung aja ke sana. Kita coba pakai tol ya, iya. Kalau pakai map bisanya nanti, kita ikuti aja dia. Sebelum kita sampai ke sana, map itu operatornya selalu ngomong, belok kiri, belok kanan, ambil jalur kiri, masuk kiri. Tapi tiba-tiba terjadi, waktu kita ada di tol, nggak ada suara apapun. Diam terus. Nggak ada suara apapun. Kira-kira menurut ibu bapak apa yang terjadi? Kenapa operatornya diam aja? Lali siman katan kan membagai sip saja dia, diam saja. Diam saja sampai udah mau ujung kita harus belok kiri, baru dia ngomong belok kiri. Banyak orang Kristen gini, kalau nggak dengar, mana suara Tuhan ya? Kenapa nggak ada suara Tuhan? Tuhan kalau perlu aja baru ngomong, jangan kamu paksa-paksa. Jangan bilang nggak ada suara Tuhan, nggak ada suara Tuhan, nggak ku dengar suara Tuhan. Mungkin kamu di jalur yang benar, lurus. Ada salah, sibuk ya. Kanan, kiri, ada orang komsel tegur kamu, pasti Tuhan akan arahkan kamu kembali kepada jalan yang benar. Nah, kalau sekarang dalam posisi belum dengar suara Tuhan, mungkin kamu di jalan yang benar. Kasih tahu dulu teman dulu, mungkin kamu di jalan yang benar, mungkin ya, mungkin. Jangan paksa-paksa ngomong ya, jangan paksa-paksa ngomong. Sampai pada akhirnya operatornya ngomong lagi, begini ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Dalam hidup kita, kadang Tuhan pakai teman untuk berbicara. Ya, kadang gembala sel, bersyukur ya. Kadang teman komsel, nggak boleh gitu katanya, bersyukur. Itu mengarahkan kita supaya kita nggak salah arah, nggak salah langkah. Roh Kudus itu tidak mau kita hilang. Roh Kudus itu tidak mau kita pergi ke jalur yang salah, jauh. Dia akan terus arahkan kita. Itu sebabnya dengar-dengaran. Kalau ada tetangga yang ngomong, kamu kurang baik lah, begini kurang bagus, cara lu menyambut itu kurang baik. Dengar-dengaran. Jangan keraskan hati. Ih, siapa dia? Gimana kalau kita pakai Google Map, operatornya ngomong, belok kiri. Kita bilang, siapa kamu? Kamu atur-atur aku. Yang ada apa? Tersesat. Tapi kalau ada, kita mendengar, kita diarahkan, kita sampai kepada tujuan yang benar sama. Kadang-kadang kita dinasihati, jangan berkecil hati ibu bapak. Walau umur kita mungkin sudah banyak dan yang menegur kita masih muda, relakanlah hati kita untuk ditegur. Karena teguran itu adalah kasih yang nyata. Ya, kasih yang nyata itu teguran. Akan lebih berbahaya kalau kita dibiarkan terus dalam dosa kita. Kalau ada istri-istri yang menegur bapak-bapak, bersyukur itu kasih yang nyata. Cerewet kali istriku ini, banyak kali cerewetnya. Kasih itu bapak-bapak. Syukuri ya, kasih. Daripada istri sudah diam, tidak ngomong apa-apa. Kita juga istri-istri kalau diarahkan, jangan juga kita membangkang ya. Kalau kita diarahkan juga, apa taunya bapak itu, suamiku itu, ke gereja pun jarang. Tahu pula dia ngajarkan aku firman Tuhan. Jangan seperti itu. Relakan hati kita untuk diajar. Selalu, siapa saja. Kadang supir pun bisa dipakai Tuhan untuk mengajar kita. Supir. Asal kita mau diajar. Ya, asal kita mau diajar. Saya mau kita membaca satu ayat. Ayat ini kita baca bersama-sama. Ayat 39 ya. Kisah 2 ayat 39 nanti kita ganti. Sebab bagi kamulah kita baca, bagi saya lah. Dan bagi anak-anakmu di situ, bagi anak-anakku. Gitu ya, karena janji itu bagi kita. Kita mau baca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Sebab bagi sayalah janji itu, dan bagi anak-anakku,
Dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sebab bagi kita lah janji itu Ibu Bapak, bukan bagi orang lain. Roh Kudus itu, Tuhan itu menjanjikan dirinya bagi kita, bagi anak kita, dan bagi yang masih jauh, cucu kita, cicit kita, atau siapa saja, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bagi kita lah janji itu, terimalah janji itu, jaga janji itu, pelihara janji itu, hiduplah menyenangkan hatinya, sehingga setiap hari janji itu yaitu Roh Kudus akan menuntun kita, membuat kita bersemangat. Saya yakin sekali orang yang ada Roh Kudus dalam hidupnya, kekurangan pun dia nggak putus asa dia. Saya yakin sekali orang yang ada Roh Kudus dalam hidupnya, rugi pun dia, bisa dia senyum. Saya yakin sekali kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, sakit pun fisik kita, roh kita bisa bersemangat. Itu kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Saya akhiri dengan satu ilustrasi. Ada seorang anak kecil perempuan berumur 5 tahun, ini kisah nyata di luar negeri. Satu kali dibawa mamanya ke pajak. Sesampainya di pajak, anak ini melihat satu kalung mutiara palsu, tapi dia suka sekali. Dia bilang sama mamanya, "Mak, suka sekali aku kalung itu." Lalu sama seperti kebanyakan kita mama-mama, kalau bawa anak dari rumah, tadi nggak ada janji sampai di pajak, dia minta, kita bilang, "Dari rumah kan tadi kita nggak ada bilang beli kalung." Saya pun gitu ya, kalau nggak ada dibilang dari rumah, nah di pajak itulah saya pakai senjata. Dari rumah kan tadi nggak janji beli ini. Nah anak ini waktu dikatakan begitu sama mamanya, anak ini nggak kalah jawab. Dia bilang gini, "Mak, saya maulah nanti setiap uang jajan saya dipotong, dan sebentar lagi kan saya ulang tahun. Biasanya kalau saya ulang tahun kan nenek selalu kasih uang. Nanti itu pun kita gabungkan semua, kalau udah cukup nanti uang itu, baru mama kasih kalungnya sama saya. Tapi mama beli dulu pegang supaya kalungnya ini tidak habis pokoknya di pajak." Oke, mamanya akhirnya bawa kalung itu, dia bawa pulang. Setiap hari anak ini nabung. Dan tiba dia ulang tahun, dia dapat uang dari neneknya, disatukan semua uang itu. Akhirnya uang itu cukup untuk beli kalung itu. Akhirnya mamanya kasih kalung itu nih, sudah cukup uangnya, kamu bisa pakai nakku, silakan pakai. Tapi karena ini palsu, setiap kali mandi buka ya, karena bisa nanti jadi hijau atau biru leherndo. Itu kalau palsu kan kadang gitu ya, kalung-kalung itu ya. Oke, jadi anak ini suka sekali kalung ini, setiap kali mandi dia buka, dia pakai lagi. Dia pakai, kalau mandi dia buka, dia pakai lagi setiap hari, dia suka sekali. Nah, kebiasaan keluarga ini setiap tidur bapaknya yang berdoa bagi mereka. Lalu malam itu bapaknya bilang sama gadis kecil ini, "Nakku, sayang kamu sama bapak?" "Sayang pak." "Boleh enggak kalung untuk bapak?" Sedih anak ini, dia bilang gini sama bapaknya, "Pak, aku suka kali kalung ini. Ada bonekaku, mahal, aku suka juga. Itu aja untuk bapak ya, jangan kalungku." "Oke," kata bapaknya. Besok malam waktu mereka mau berdoa lagi, bapaknya tanya lagi, "Nakku, sayang kamu sama bapak?" "Sayang pak." "Boleh enggak kalung untukku?" Dia bilang, "Janganlah pak, kalung ini aku suka kali. Itu ada sepeda aku bapak beli kemarin, itu juga mahal. Itu aja untuk bapak ya." Hari ketiga, anak ini sebelum berdoa udah ingat, semalam bapak ngomong gitu. Pasti malam ini dia ngomong gitu lagi. Kenapa ya bapakku selalu kayaknya pengen kali kalung ini sama dia. Lalu dia memutuskan gini, kalau nanti malam bapakku tanya lagi dan dia minta kalung ini, aku kasih. Karena mungkin bapakku perlu sekali. Akhirnya malam itu, malam ketiga betul bapaknya tanya lagi, "Nakku, sayang kamu sama bapak?" "Sayang pak." Sebelum bapak tanya, anaknya langsung bilang, "Bapak mau kalungku?" Bapaknya bilang, "Kok gitu?" "Iya, aku tahu pasti bapak tanya. Apakah kau rela menyerahkannya?" Kata bapaknya, "Rela." Akhirnya dia buka kalung itu, dia kasih sama bapaknya.
Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, Bapak ini ternyata beberapa hari ini sudah beli kalung yang asli, mutiara yang asli, tapi dia nunggu kapan anaknya ini mau lepaskan mutiara yang palsu. Jadi ketika anak itu sudah lepaskan, kemudian bapak bawa kotak biru, dia kasih sama anaknya, anakku, aku melihat pengorbananmu, aku melihat kesungguhanmu, aku melihat kasihmu, aku melihat sayangmu sama aku. Aku ternyata selama ini sudah siapkan mutiara yang asli. Tapi aku gak bisa kasih kalau kamu belum lepaskan mutiara yang palsu. Sejak sekarang gak usah lagi buka-buka kalau mandi anakku. Pakai saja. Karena kalung yang asli ini tidak akan luntur apapun yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kita janji yang asli. Roh Kudus. Kita sering mengejar yang palsu, kita kejar kekayaan, kita kejar kesuksesan. Supaya apa? Supaya aku senang, berbahagia, keluarga kami merasakan kebahagiaan. Ternyata Tuhan itu mempunyai yang asli ini. Aku menjanjikan kamu Roh Kudus untuk bisa menguatkan, menghibur, memberi sukacita, memberi pengharapan. Itu lebih daripada pengejaran kita yang selama ini dan semua sifatnya palsu. Maukah kamu menerima yang palsu, tapi maukah kamu menerima yang asli? Lepaskan yang palsu. Tinggalkan pengejaran-pengejaran kita yang duniawi. Kejarlah pengejaran-pengejaran sorgawi. Pandang kepada Tuhan, Dia punya janji yang asli, yang tidak bisa dirusakkan oleh apapun. Kadang kita rasa kekayaan itu bisa membuat kita bahagia. Tapi waktu sakit, bisakah kekayaan membuat saudara bahagia? Itu palsu. Tapi Roh Kudus, Dia asli. Walau saudara dalam keadaan sakit pun, saudara tetap bisa senyum. Saudara kehilangan sekalipun, saudara tetap bisa bersuka cita. Karena itu produk sorgawi. Karena itu produk Allah. Karena itu hal yang bersifat ilahi. Milikilah itu. Bagi saudaralah janji itu, bukan bagi yang lain. Kejarlah itu, mintalah itu kepada Tuhan. Mintalah itu menjadi bagian kita. Mintalah itu menjadi milik kita. Biar Roh Kudus menjadi milik kita, tinggal dalam hidup kita sampai selama-lamanya.